Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Nah ini tentang teknik Yudane, silahkan dibaca dan sisanya boleh di googling ya. Nah ini kita buat dulu bahan Yudanenya dari tepung terigu 125 gram dan air panas 100 gram. Nah ini air panasnya sekitar 90%. Lalu kita aduk, kita campur rata sampai si adonan ini, si tepung ini menjadi homogen. Nah sudah tercampur rata seperti ini, kita bungkus dengan plastik wrap ya. Boleh juga pakai plastik biasa, silahkan asal dia tidak tertutup ya, supaya tidak membentuk lapisan gitu. Nah ini kita bisa simpan di kulkas minimal 8 jam, maksimalnya 2-3 hari. Di suhu ruang boleh juga maksimal 8 jam saja. Nah ini aku bungkus pakai plastik seperti ini, lalu aku masukkan lagi ke wadah ya, wadah yang ada tutupnya atau tupperware. Nah sudah seperti ini, kita simpan saja di kulkas. Ini aku simpan kurang lebih selama 15 jam apa 16 jam ya. Nah ini bahan daugnya 500 gram tepung terigu protein tinggi. Jika mau lebih lembut silahkan pakai tepung Jepang ya. 95 gram gula pasir. Nah lalu ada 5 gram ragi instan, ada 100 gram whipping cream cair. Whipping cream ini boleh diganti dengan susu cair silahkan ya. 130-150 gram susu cair, silahkan disesuaikan dengan kelembaban tepung. 2 butir telur utuh, saya timbang 100 gram tanpa cangkang. 90 gram butter ya, teman-teman boleh pakai margarin. Setengah sendok teh garam. Nah ini Yudane yang sudah disimpan semalaman di dalam kulkas. Nah saya diamkan selama 16 jam di chiller ya, bukan di freezer. Nah teksturnya seperti ini sudah terbentuk ya, glutennya sudah homogen. Nah mari kita bikin adonan rotinya. Kita masukkan tepung terigunya, tepung terigu protein tinggi, kalau di Indonesia mereknya Cakra dan yang lain-lain banyak ya mereknya. Ini ragi, lalu kita masukkan gula pasir, kita aduk dulu sampai si raginya tercampur dengan tepung terigu. Kalau teman-teman hasilnya mau lebih halus silahkan pakai tepung Jepangnya ya, yang saya tahu merek Komachi seperti itu. Nah, ini kita masukkan 2 butir telur, teman-teman boleh pakai kuningnya saja. Lalu kita masukkan whipping cream cair, nah ini si Yudanenya ini kita mixer. Sambil mixernya dinyalakan, kita masukkan secara perlahan seperti ini. Tujuannya supaya bisa tercampur dengan rata dengan bahan yang lainnya ya. Kita cubit-cubit, masukin perlahan sambil si adonannya terus di mixer. Nah sekarang kita masukkan susu cairnya. Ini susu cairnya kita masukkan secara bertahap seperti ini ya, jangan dituang sekaligus karena banyak yang gagal paham, akhirnya si adonannya kelembekan. Nah ini saya contohkan ya, sambil terus di mixer karena ini kan ada pencampuran Yudane. Yudane ini sudah pakai air dan kita nggak tahu kelembabannya berapa persen gitu ya, dan kelembaban si tepung keringnya berapa persen, makanya kita masukkannya secara perlahan. Nah ini Yudanenya sudah masuk semua, kita matikan, kita lihat. Nah ini sepertinya kurang ya, kurang bahan cair, jadi kita masukkan si
susu cairnya lagi, tapi tidak aku tuang semua. Tunggu dulu, lihat lagi seperti itu selanjutnya ya, sampai si adonannya bener-bener pas gitu ya untuk takaran airnya. Ketika sudah pas, jangan dipergunakan lagi atau jangan dihabiskan walaupun di takarannya masih ada. Nah, ini kita masukkan garam dan butter. Kita mix dulu. Karena biasanya si butter juga mempengaruhi ya, kalau sudah masuk dia, kalau si adonan tepungnya kelembekan, masuk butter akan lebih lembek ya. Jadi tunggu dulu. Tadi masih ada sisa sedikit air. Nah, ini kita mix dulu sampai si butternya tercampur rata. Nanti setelah ini kita cek lagi kelembapannya sudah pas apa belum gitu ya. Nah, lihat ini agak lebih lentur karena yudanenya sudah masuk dan kurang air. Nah, ini kita tambahkan saja, tambahkan lagi dan masukkan semua takaran air gitu ya. Seperti itu. Jadi biar nggak gagal paham lagi, banyak banget yang ngeluh katanya kelembekan dan segala macem, karena kelembapan tepung itu berbeda-beda, jangan disamakan ya. Nah, ini sudah selesai, mari kita ambil dari bowlnya, kita angkat. Adonannya sudah lebih lentur, ini sudah kalis elastis ya. Nanti kita cek kekalisannya ya. Nah, ini mari kita cek. Ini lentur sekali. Tuh, tangannya boleh dikasih minyak ya, sedikit saja. Nah, ini kita bentangkan si adonannya seperti ini tuh ya. Tuh, ini contoh kalis elastis window pane stage ya. Jika dibentangkan dia membentuk membran tipis seperti ini. Oke, ini kita proofing dulu sampai 2 kali lipat, kurang lebih 45 sampai 60 menit tergantung suhu di rumah masing-masing. Nah, kita tutup pakai plastik wrap. Teman-teman juga boleh jemur di bawah matahari ya, yang penting jangan sampai kering si rotinya. Nah, ini kita timbang, kita bagi, sudah bisa ya kalau ditimbang dan bagi itu udah pada bisa, udah pada pinter. Lalu kita gulung seperti ini aku yang buat roti tawar. Nah, udah dibulatkan, kita rounding seperti ini. Nah, lalu gulung, lalu dia istirahatkan lagi gitu ya, sambil menunggu semuanya dikerjakan. Yang adonan kecilnya pun sama. Ini yang adonan besarnya saya timbang sekitar 100 gram. Jadi 3 ini 300 gram ya. Lalu yang kecilnya saya timbang 25 gram gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk yang kecilnya pun sama. Yang untuk roti tawar tadi sudah diistirahatkan ya, diistirahatkan dulu baru kita habiskan menggilas si timbangan yang kecil. Nah, lakukan step ini sampai selesai. Gunanya pakai rolling pin supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Nah, ini sangat membantu ya rolling pin ini. Gitu, kita tekan-tekan seperti ini, kita gulung gitu ya. Lakukan step ini hingga selesai. Nah, ini sudah selesai semua. Nah, yang pertama tadi digilaskan yang ini ya, yang untuk roti tawar. Kita gilas lagi. Keluarkan udara yang terperangkap di dalamnya supaya tidak terjadi gelembung saat proofing dan saat dipanggang. Nah, lalu kita gulung lagi kurang lebih seperti ini. Nah, kita cubit-cubit, kita ratakan
biar nggak merekah ketika di proofing dan dipanggang. Lalu kita masukkan ke dalam loyang. Ini saya loyangnya waktu masih jualan saya ini ya custom ya, jadi saya lupa ukuran loyangnya berapa, tapi tidak ada di pasaran ini loyangnya ya. Jadi silakan teman-teman dihitung aja untuk loyangnya berapa gram kira-kira adonan yang harus masuk ke dalam loyangnya gitu ya. Nah, ini yang kedua kita taruh, dan ini loyangnya sudah aku olesin butter atau margarin. Nah, ini yang ketiga. Nah, untuk apa namanya, ditekan-tekan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman pasti bisa lebih cantik ngebentuknya. Nah, untuk yang kecil juga sama seperti yang tadi. Silahkan sih bebas, kalau untuk bentuknya disesuaikan saja dengan selera. Setelah seperti ini, mari kita susun di dalam loyang. Kalau nggak salah ini ukuran loyangnya 20 kali 20 ya, kalau nggak salah. Teman-teman silahkan hitung lagi untuk loyang teman-teman masing-masing. Lakukan step ini hingga selesai. Sambil kita menunggu si rotinya ini kita gilas dan bentuk, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, mohon dukungannya dengan cara di subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang lainnya. Bagi teman-teman yang sudah support dan selalu support, terima kasih banyak. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, supaya teman-teman yang lainnya juga bisa tahu bagaimana caranya membuat roti pakai metode Yudan ini. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, setelah semuanya kita gulung, kita proofing sampai 2-3 kali lipat, kurang lebih 60 menit ya, seperti ini. Nah, ini untuk olesannya, bahan olesannya 1 butir telur, 30 gram whipped cream, 30 gram susu cair UHT. Jadi nanti permukaannya glowing sekali ya, kayak walaupun belum dioles dengan butter. Nah, ini kita oles secara merata sebelum kita panggang. Nah, teman-teman jangan lupa dinyalain dulu ovennya, dipanaskan kurang lebih 15 menit sebelum si rotinya ini sauna. Sebelum dipanggang dipanaskan dulu ovennya ya. Nah, ini kita oles semuanya sampai merata. Ini bahan olesannya benar-benar bikin si rotinya glowing ya, dan banyak juga resep yang tidak menggunakan whipped cream. Kalau pakai whipped cream itu rasanya lebih moist, lembab gitu ya, lebih enak pastinya, dan teksturnya itu nggak kering, dia tetap apa namanya, kayak bukan basah, lembab, moist gitu, walaupun hanya menggunakan 2 butir telur utuh. Bagi teman-teman yang mau pakai telurnya kuningnya saja silahkan, jadi kuningnya aja totalnya mau 100 gram boleh, mau 50 gram boleh, berarti sisanya adonan bahan cair gitu ya, disesuaikan saja. Kalau mau pakai whipping cream bubuk juga boleh, silahkan dicoba saja supaya kita tahu takaran yang pas seperti apa gitu ya. Jadi apa namanya, karena saya ini penggunaannya whipped cream cair, jadi saya tahu takarannya yang whipped cream cair. Untuk resep yang ini saya belum tahu takaran untuk pakai whipped cream bubuk ya, tapi silahkan teman-teman bisa disesuaikan. Nah, ini kita oles semuanya
secara merata, lalu boleh ditabur atau dihias sesuai selera. Nah, ini ovennya sudah panas. Saya panaskan oven di suhu 170 sampai 180 derajat Celcius. Lalu kita panggang rotinya selama 20 sampai 25 menit, api atas bawah, atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Beda oven, beda karakter. Jadi nggak bisa disamakan teman-teman ovennya walaupun satu merek dengan saya. Nah, ini sebentar lagi sudah mau mateng. Lalu setelah mateng kita angkat ya. Nah, ini sudah mateng, lalu kita angkat. Nah, ini walaupun satu panggangan gini nggak sama ya, yang roti tawarnya belum, nanti kita masukin dulu, yang ininya sudah mateng. Nah, ini hasilnya teman-teman, lihat, terlihat dalamnya juga dia moist sekali, lembut, seratnya panjang. Nah, walaupun tanpa whipped cream bisa seratnya panjang, tapi hasil dalamnya tidak selembut ini ya. Ini yang kecilnya pun sama. Tuh, lihat, lembut banget. Jadi silahkan pilihan ada di teman-teman sendiri ya, mau pakai whipped cream atau mau tidak. Kalau soal lembut bisa sama-sama lembut dan bisa sama-sama serat panjang. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.